Ini ada yang namanya belum bisa diganti. Yang Acer, kenapa tuh nggak bisa diganti? Bentar. Saya rename kan bisa, saya rename kan Mas Abdul ya. Is Oke. SIP. Oke. Mm-mm. Oke, sebelum kita mulai, tadi sudah diingatkan bahwa nama di Zoom-nya, nama lengkap sama kelasnya. Terus selain itu, siapkan background Zoom Meet-nya. Nanti di akhir sesi kita ada dokumentasi untuk acara ini. Nah, terus untuk absensinya nanti saya share di tengah-tengah acara ya semuanya ya. Oke, langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera. Warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Nah, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di Zoom Meet ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Kori Afriata Fitina, biasanya dipanggil dengan Bu Kori ya, sama mahasiswa. Saya berasal dari Universitas Slamet Sri atau UNIS Kendal. Nah, berhubung UNIS ini bertempat di Kendal, kita Kendal Jawa Tengah ya. Nah, terus di sini saya sebagai moderator untuk acara ini. Me- Nah, setelah itu untuk acara ini dengan judul optimasi, bentar, sebentar ya Bu, bentar, bentar. Oke, perkenalkan dulu. Tak ulang ya. Perkenalkan dulu, nama saya tadi Korea Veta Fitina, saya berasal dari Universitas Selamat Sri Kendal. Nah, mengucapkan selamat datang kepada hadirin yang bersedia hadir dalam acara ini, yaitu acara optimalisasi eksplorasi dan literasi data di digital. Nah, sebelum masuk acara ini, saya memperkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Windia. Dengan nama lengkap Windia Haryasa Pramujati Esmat. Beliau merupakan dosen prodi S1 Sistem Informasi UYR dengan riwayat pendidikannya yaitu dari S1 dan S2 Matematika Institut Teknologi 10 November. Nah, kebetulan Bu Windia ini juga sealumni dengan saya. Saya juga merupakan lulusan dari Matematika Institut Teknologi 10 November. Nah, di sini Bu Windia juga memiliki keahlian keilmuan, yaitu di statistika, matematika terapan, terus juga matematika keuangan, model model resiko. Nah, itu adalah bidang keilmuannya dari Bu Windia ini. Nah, nanti untuk perkenalan dengan saya lebih lanjut, kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Nah, tanpa basa-basi Tanpa basa-basi, kita mulai acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, se- selanjutnya masuk pada sesi pemaparan materi dengan topik optimasi, eksplorasi, dan literasi data di era digital. Kepada Bu Windia Hariska Pramujati dipersilahkan. Oke. Oke, terima Oke, kasih boleh. sebelumnya, Bu Kori. Oke, terima kasih sebelumnya sudah mempersilahkan saya. Nah, mungkin saya sambil share screen ya, teman-teman semuanya. Saya izin share screen. Apakah sudah muncul share screen saya?
Sudah, Bu. Sudah, oke. Ini saya izin memperkenalkan diri saya. Mungkin untuk mahasiswa saya sudah pernah perkenalan. Cuman karena di sini audiensnya bukan hanya dari UYR, saya izin memperkenalkan diri lagi. Oke, sebenarnya sudah diperkenalkan oleh Bu Kori. Nah, tadi sudah diperkenalkan singkat ya. Oke, nama saya Windia Herieska Pramujati. Titel saya Sarjana Matematika dan Magister Matematika. Untuk saat ini saya mengampu sebagai dosen Prodi S1 Sistem Informasi di Universitas YPPI Rembang. Tapi sebenarnya saya mengampu untuk mata kuliah yang berhubungan dengan matematika ataupun statistika sebenarnya. Oke, nah ini saya dan Bu Kori ini satu rekan seperjuangan ya Bu. Satu rekan seperjuangan dulu waktu kuliah, cuman Bu Kori ini 1 tahun di atas saya sebenarnya. Tapi kita kebetulan satu organisasi juga, jadi kita sering sharing, Hmm. sharing ilmu juga iya, sharing pribadi juga iya ini dengan Bu Kori ini. Jadi Iya, lumayan dekat juga. oke. Iya, iya, iya. Mm-mm. Oke, nah saya S1 S2-nya dari matematika, tadi sudah disebutkan dari ITS Surabaya. Nah, untuk S1-nya saya mengambil matematika terapan, terutama di laboratorium riset operasi dan pengolahan data. Untuk S2-nya saya juga di matematika terapan, khususnya di laboratorium matematika industri dan keuangan. Nah, sehingga di sini untuk area of interest saya saat ini di statistika, di matematika terapan, matematika keuangan, dan juga di modeling resiko. Oh ya, saya mohon untuk di-unmute ya, untuk di-mute ya, sorry, untuk di-mute Zoom-nya. Pak. Oh, oke. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kalau ini beberapa paper research saya. Yang pertama ini tentang risk analysis atau risk modeling sesuai dengan area of interest saya. Kemudian yang kedua dan ketiga itu mungkin berkaitan dengan matematika terapannya. Oke. Nah, nanti kalau ada interest yang sama dengan saya mungkin bisa menghubungi saya. Kita belajar sama-sama, kita diskusi sama-sama. Oke, saya langsung saja ke materi saya. Jangan materi ya. Ini kita santai saja. Nanti kalau materi kok kuliahnya berat sekali gitu. Ini Iya, kita iya. sharing saja. Nah, karena data ini judulnya optimalisasi, eksplorasi, dan literasi data di era digital. Nah, kenapa saya dan Bu Kori mengambil topik ini? Karena sebenarnya di era sekarang itu bisa dikatakan era digital. Oke, kita sudah tahu. Dan era digital itu tidak menutup kemungkinan kita atau mempermudah kita untuk mengakses data. Nah, itu yang kita tekankan di sini. Apalagi data itu adalah fundamental untuk riset ke depannya. Oke, jadi saya masuk ke sini. Nah, ini latar belakang kenapa topik ini kita ambil. Yang pertama, data itu suatu fundamental riset. Nah, jadi nanti kalau misal, apalagi manajemen ya, misal nanti kalian penelitian atau skripsi, nah nanti objek pertama yang akan kalian cari atau yang akan kalian analisa, yang harus kalian dapatkan dulu itu adalah data. Data apa yang kalian olah gitu. Nah, makanya bisa dikatakan riset fundamental. Nanti yang SI juga sama, mahasiswa SI sudah pernah saya tanya, yang sudah membuat paper itu objeknya apa paper itu? Kan data juga, walaupun datanya dari kuesioner mungkin ya, atau data dari sistem gitu, kalau dari sistem informasi. Kalau dari manajemen, nah nanti kita bahas sama-sama. Data itu bisa diambil dari mana gitu. Oke, yang kedua, nah, karena kita di era digital itu kita kenal big data. Nah, yang SI atau TI seharusnya sudah familiar dengan big data itu apa gitu. Karena job zaman sekarang kan yang sangat eksis itu seperti data analyst, data scientist gitu. Nah, itu semuanya berhubungan dengan big data. Ini pernah saya ceritakan juga. Contoh sederhananya, misalkan, nah di sini tuh banyak yang suka check out, Bu Kari. Mahasiswa saya itu banyak yang suka check out e-commerce ini. Iya, Nah, yang betul. check out, Oke. betul ya? Yang cowok juga. Betul. Siapa yang Iya, bilang iya. betul tadi? Saya, Padi.
Pandi, ya, ya. Kenapa tuh alasannya tuh suka check out? Itu lebih lebih lengkap, lebih komplit pilihannya. Heeh. Lebih efisien juga ya, Mas Fandi ya. Efisien. Nggak perlu ke tokonya gitu. Ya, Betul, siap. Kalau betul. foto oke. Mamo Nah, Jawa. Udah sering check out apa aja nih? Tiap bulan berapa kali tuh? Ya paling ya 3 bulan sekali. oh, gitu Oke, ya. 3 bulan masih sekali, tiga tapi bulan kalau sekali. cowok itu Kalau banyak loh. Ya. kalau di Rembang nggak ada itu lagi check out gitu. Kalau ada ya enggak. Hmm, iya, iya. Oke. Oke, oke. Nah, kalau kita hubungkan sama kebiasaan kalian check out itu, nah, saya Ya, ceritanya e-commerce saja ya. E-commerce itu misalkan Shopee atau Tokopedia atau yang lainnya. Itu kalau kita bayangkan data-data yang masuk customer satu hari misalkan. Satu hari ini cuma Mas Fandi yang check out. Nanti kalau saya kumpulkan 2 hari di UYR itu sudah banyak. MP3 check out semuanya gitu misal. Saya kumpulkan lagi se-Jawa Tengah, nanti di Kendal juga check out, di regional lain juga check out. Apalagi kalau dikumpulkan se-Indonesia, bahkan sedunia. Nah, itu datanya banyak kalau kita himpun gitu. Nah, itu contoh dari big data. Jadi big data itu bisa dianalisa job-job yang berhubungan atau berkaitan erat dengan big data itu ya zaman sekarang data analyst, data scientist, dan data engineering dan sebagainya gitu. Ya, terus yang nomor 3, data itu mahal. Saya bisa bilang data itu mahal. Contoh yang paling mungkin di sinetron-sinetron itu ya, kalau kita apa namanya mau tes, kamu anaknya ini bukan ya, itu kan harus tes DNA, ya kan, tes DNA. Nah, tes DNA itu kan harus membutuhkan biaya juga di situ. Jadi tes DNA, genetik, atau hasil laboratorium itu juga merupakan data yang bisa dikatakan mahal. Tidak sembarang orang bisa mendapatkan data-data itu. Oke. Terus yang keempat, data itu ada yang tidak bisa dipublikasikan atau bisa dikatakan rahasia. Nah, biasanya data yang rahasia itu kebanyakan berkaitan dengan suatu regulasi. Bisa regulasi pemerintah, bisa regulasi institut, atau sebagainya. Nah, ini saya kasih contoh dari pengalaman saya ya. Dulu, waktu saya tesis, itu data yang saya pakai kebetulan include dari penelitian dosen pembimbing saya. Jadi, penelitiannya tentang gempa bumi, di mana data itu akan kita kalkulasi untuk mendapatkan premi asuransi di situ. Nah, jadi data gempa bumi, terus data resiko, itu hanya dipunyai oleh perusahaan-perusahaan asuransi. Dan itu tidak secara gamblang dipublikasikan. Jadi tidak semua orang bisa akses itu. Nah, karena saya ikut riset dosen saya, jadi saya bisa diberikan akses waktu itu. Dan ketika tesis saya itu tidak dipaparkan secara jelas datanya, jadi hanya dibuat diagram. Karena saya juga harus tanya ke apa namanya ya, yang punya data itu gitu. Jadi saya tanya yang punya data, kira-kira boleh nggak data ini saya tampilkan gitu. Jadi hak masing-masing institusi untuk bisa mempublikasikan datanya atau tidak. Jadi data itu bisa rahasia. Nah, makanya di sini kita bahas data apa saja yang bisa kita akses untuk nanti misalkan untuk riset atau untuk skripsi dan lain sebagainya. Nah, Bu Kori ini dulu waktu jadi mahasiswa itu menjadi asisten riset juga ya Bu ya, malah lama, lebih lama dari saya jadi asisten risetnya. Beliau ini jadi asisten di bagian pengambilan data. Nah, Bu Kori ini dalam pengambilan data justru pengalamannya sebenarnya lebih banyak dari saya. Bu Kori boleh diceritakan sedikit Bu mungkin data yang pernah diambil itu apa gitu waktu ikut penelitian riset dosen. Oke, salah satunya ya, riset yang pernah saya ikuti adalah pengumpulan data Bank Indonesia. Nah, jadi di Bank Indonesia itu mereka membutuhkan beberapa responden untuk mendapatkan suatu data. Jadi mereka menyebarkan kuesioner-kuesioner itu.
Nah, kita sebagai pihak yang ibaratnya berkolaborasi dengan Bank Indonesia, kita mencari data dengan menggunakan kuesioner. Itu kan juga merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data ya, dengan menggunakan kuesioner. Nah, dari kuesioner itu nanti kita terjemahkan ke dalam suatu suatu. Jadi kita misalkan nih jawabannya itu misalkan sangat setuju, setuju, sama tidak setuju. Nah, sangat setuju kita kasih nilai satu, tidak setuju kita kasih nilai tiga, misalkan kayak gitu. Nah, jadi yang awalnya bentuk kuesioner kita terjemahkan ke dalam bentuk kuantitatif agar kita bisa mengolah datanya dari data kuesioner itu. Nah, itu salah satu riset yang pernah saya ikutin. Kalau selain itu, riset yang pernah saya ikutin pengolahan datanya, mungkin pengumpulan datanya kita ini ya, kalau Bu Windia itu kan lebih ke keuangan. Nah, kalau saya kan lebih ke sistem engineering. Jadi misalkan saya itu fokusnya ke suatu misalkan sistem sistem gerak proyektil atau gerak dari autonomous car. Jadi kita berbeda objek. Nah, mungkin data yang dikumpulkan juga berbeda. Kalau Bu Windia lebih ke ke keuangan, terus kalau saya lebih ke trayektorinya dari jalannya suatu proyektil. Tuh. Jadi banyak cara untuk kita mendapatkan suatu data, tapi yang paling sering kita ketahui ya, kita melakukan survei langsung ke responden-respondennya. Mungkin seperti itu. Kalau yang Oke, berhubungan dengan data yang rahasia gitu, mungkin ada pernah bersinggungan nggak Bu Kori? Atau data yang harus bayar gitu waktu itu? Kalau penelitiannya waktu kuliah dulu. data yang berbayar ya. eh Kalau untuk itu, mungkin gini, misalkan data dari si- itu data untuk apa ya? Kalau untuk yang berbayar banget sih kita belum ada. Cuman memang yang Sih. data yang tadi kita kumpulkan pas proyek Bank Indonesia itu tidak boleh kita share. Jadi kita yang Mm-mm. mengumpulkan dan kita nggak boleh sharing itu secara open publik. Gamblang gitu ya. Nah, jadi Iya, iya. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini salah satu contoh yang saya alami dan Bu Kori alami mengenai pengolahan data. Jadi saya garis bawahi di sini, data itu tidak semuanya dipublikasikan, gitu ya. Oke, mungkin yang berbayar itu bukan berbayar sih ya, tapi kita juga harus punya effort untuk mencari data. Nah, yang oke, saya cerita lagi waktu saya skripsi, data saya dapat dari Dinas Kesehatan waktu itu. Jadi, untuk mendapatkan data dari Dinas Kesehatan itu juga bisa dikatakan tidak mudah. Kita harus izin dulu, lewat izin tertentu, saya ke dinas kesehatannya. Sebelum ke situ ada badan lagi, saya lupa waktu itu apa, di Surabaya posisinya. Jadi sebelum ke situ membuat surat izin ke kampus, ada 3 surat saya ingat untuk mendapatkan data itu. Dan mendapatkan data itu nunggunya juga maksudnya tidak sebentar. Kita harus nunggu proses dari dinas itu apakah di ACC, apakah diberikan data yang kita inginkan gitu. Nah, itu menunggu prosesnya beberapa bulan waktu itu saya untuk mengolah data deskripsi saya. Ini sedikit cerita pengambilan data dari saya dan Bu Kori ya. Oke. Oh ya, teman-teman nanti diberikan eh, apa namanya kesempatan untuk bertanya di akhir ya Bu Kori ya. Ini kita jelaskan dulu saja. oke. Oke, Jadi untuk saya lanjutkan. pertanyaan, Ya, oh. oke. Atau Nanti sudah kalau ada yang misal di tengah bertanya di sini? belum belum. Jadi nanti kalau misalkan ada yang di tengah-tengah mau
apa bertanya boleh Boleh. chat Iya, iya. dulu ya. Daripada lupa ya, Bu ya. Tadi mau tanya ini, di Mm-mm. akhir lupa. Oke, di chat dulu Mm-mm. boleh. Nanti saya tampung di akhir ya. Kayak kita nggak usah eh, apa namanya formal-formal di sini seperti kuliah biasanya saja. Iya, Iya, iya. iya, santai. Oke, santai saja ya. Kita diskusi sama-sama. Oke, saya lanjutkan kalau begitu. Nah, ini data. Saya ingatkan kembali data itu apa. Data itu adalah hasil pengukuran tentang suatu informasi atau dapat dikatakan kumpulan keterangan suatu kejadian. Nah, kalau yang saya garis bawahi ke mahasiswa, data itu tidak hanya angka. Data itu bisa angka dan bukan angka. Intinya data itu suatu informasi. Data di KTP. KTP itu kan informasi juga, namanya siapa, tanggal lahirnya di mana. Seperti contohnya Bu Kori tadi kuesioner, itu menyatakan setuju, tidak setuju, itu kan data bukan angka juga. Jadi semua data itu, semua objek itu bisa dikatakan data. Jadi data itu informasi atau kumpulan keterangan suatu kejadian. Oke, ini saya ingatkan kembali, tipe data ada 4 secara garis besar. Data nominal dan ordinal ini adalah data yang tergolong dalam kualitatif. Kualitatif itu bukan angka. Contohnya yang tadi, jenis pekerjaan, kemudian jenis kelamin, tanggal lahir, tingkat pendidikan, status gitu. Itu bukan angka. Kuesioner tadi, setuju tidak setuju, itu juga bukan angka. Kalau yang berikutnya ada data interval dan data rasio, itu dikelompokkan atau diincludekan menjadi data kuantitatif. Nah, data kuantitatif itu data yang berupa angka. Saya rasa kalau data berupa angka itu sangat banyak. Kalian bisa memberikan contoh sendiri. Oke, ini contoh saya umur, tinggi badan, berat badan itu adalah data yang berupa angka. Untuk data menurut sumbernya ada dua, saya ingatkan kembali, data primer dan data sekunder. Yang kita bahas kali ini itu adalah data sekunder. Kenapa dikatakan data sekunder? Mungkin ada yang mau membantu saya perbedaan primer dan sekunder. Saya Bu. Boleh, Mbak siapa Saya, ini? saya. Eka. Eka. Oke, Mbak Eka dulu. Gantian ya, Mbak Eka. Oke, Primer Saya. apa, Mbak? nah, kalau data primer itu adalah data yang didapatkan secara langsung, tapi kalau data sekunder itu data yang didapatkannya itu tidak langsung, melainkan dari berbagai sumber ataupun mencari data-data di luar yang aslinya. Contohnya saja kalau Ya. data primer itu misalkan kita melakukan wawancara ataupun melakukan sebar kuesioner, tapi kalau data sekunder itu misalkan kita ambil datanya dari jurnal ataupun dari internet dan lain sebagainya. Oke, sip. Ini jawabannya sudah lengkap. Mungkin Mas Fandi tadi ya mau menambahkan? Ada yang mau ditambahkan? Sama, Bu, sama. Sama, oke, sama. Kalau saya mencontohkan secara sederhananya begini, kalau misalkan Mas Fandi minta nomor HP saya langsung ke saya, berarti itu adalah data primer. Tapi kalau minta nomor saya, tapi mintanya ke Mbak Eka gitu, nggak langsung ke saya, nggak berani minta langsung ke saya. Nah, itu dikatakan data sekunder. Gitu. Itu Malu, contoh Bu. sederhananya. Iya, oke. Nah, yang kita bahas di topik kali ini kita membahas tentang data sekunder, karena kita mengambil data dari beberapa website atau beberapa tools pengambilan data, gitu. Oke, coba kita lanjut dulu. Nah, tadi sudah saya bahas data, sekarang ada yang namanya dataset. Nah, dataset itu mungkin akan lebih familiar untuk anak-anak informasi di sini. Sistem informasi, teknik informatika, itu biasanya istilahnya dataset. Nah, dataset itu apa sebenarnya? Dataset itu ya seperti sebenarnya sering kalian pakai, misalkan pakai setelan pakaian. Nah, setelan itu sebenarnya ya set itu, artinya kumpulan pakaian yang kalian kenakan. Contohnya pakai baju, kaos, kemudian rok, kemudian jilbab gitu misalkan. Itu kan satu setel pakaian yang dipakai.
Nah, jadi set itu adalah kumpulan. Contoh lain misalkan satu set komputer. Itu kan isinya ada monitor, ada keyboard, ada mouse, dan lain sebagainya. Data juga sama. Data set itu adalah kumpulan data. Kumpulan data yang disusun dengan cara tertentu. Disusunnya dengan apa? Dengan bentuk tabel atau diagram. Mungkin yang paling sering kita jumpai itu dalam bentuk tabel nantinya. Oke, dan berisi informasi yang relevan dan terorganisir. Setiap data disebut elemen atau entry. Nah, ini yang sistem informasi banyak menggunakan istilah entry, kemudian atribut. Nah, ini ya. Jadi atribut itu biasanya kalau di SI kolom ya, suatu data, elemen dari suatu variabel. Itu dikatakan atribut. Dalam konteks statistika dan analisis data, dataset digunakan untuk melakukan analisis lebih lanjut, mendapatkan wawasan dan kesimpulan. Nah, jadi nanti data-data itu bisa kita analisa ya. Kalian riset, kemudian kalian jadikan sebagai topik untuk skripsi nanti. Nah, itu kan suatu bentuk cara lebih lanjut untuk menganalisa data atau untuk menyimpulkan analisa data kalian gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini contohnya, dataset itu seperti apa? Ini contohnya. Contoh yang pertama, dataset tentang penjualan. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan ada tanggalnya. Nah, ini mungkin di e-commerce itu seperti ini. Tanggalnya ketika check out tanggal berapa begitu. D itu tanggal itu sendiri ya 26, kemudian months-nya November, tahunnya 2013, kemudian customer-nya berapa gitu. Yang check out waktu tanggal 26 itu berapa? Waktu tanggal 23 berapa? Nah, ini contoh dari dataset penjualan. Suatu transaksi ya, ada tanggalnya, ada bulannya, ada tahunnya, ada jumlah customer-nya. Oke, ini contoh lain. Nah, ini saya sempat diskusi dengan yang manajemen ya, Budian Anita itu. Beliau itu untuk anak bimbing skripsinya menggunakan data saham. Makanya nanti saya singgung juga data saham untuk manajemen. Nah, data saham itu data setnya berupa ada close di sini, close, open, high, low. Nah, saya sempat belajar keuangan juga ya. Jadi kalau di saham itu ada close, close itu artinya ketika suatu pasar saham itu ditutup. Nah, kalau misalkan lelang gitu ya, kalau lelang itu lelangnya ditutup harga sahamnya berapa gitu. Kalau open, open itu ketika pasarnya dibuka. Itu harga awalnya berapa. Kalau high, high itu seperti harga tertinggi. Nah, harga tertinggi saham itu berapa? Kalau saya bicara lelang tadi ya, jadi yang lelang paling tinggi itu berapa? Yang berani bayar paling tinggi berapa? Low itu berarti yang paling rendah. Harga paling rendah pada saat pasar itu terbuka itu berapa? Oke, volume itu biasanya berapa lembar sahamnya gitu biasanya. Nah, ini beberapa dataset tentang saham. Nah, nanti yang manajemen mungkin ke depannya skripsinya tentang saham, kalian akan familiar dengan dataset ini. Oke, saya lanjutkan. Ini data research. Nah, research itu kan sumber data. Tadi sumber data yang saya singgung sama Bu Kori di depan, itu data-data primer ya. Data primer yang pernah kita pakai, pernah kita ambil. Sekarang kita bahas beberapa sumber data set yang bisa kita akses di internet. Sebenarnya banyak sekali website-website yang sudah menawarkan data atau publikasi data di internet itu sudah banyak. Nah, ini kalau saya sebutkan itu banyak sekali. Ini ada 1 sampai 12 ini. Tapi tidak semuanya saya bahas di sini karena semuanya ini sebenarnya dasarannya sama ya. Nah, nanti ketika mencari data COVID misalkan, di Kaggle bisa, di data.gov bisa, di UC Machine Learning bisa, gitu. Dan seterusnya. Jadi kita akan bahas beberapa research data di sini. Oke, yang pertama. Nah, ini yang paling sering kita pakai ya. Apalagi orang-orang statistik itu sering menggunakan data dari Badan Pusat Statistik.
Nah, sebenarnya saya inginnya kalian sudah saya beri beri pengumuman ya. Saya beri arahan untuk membawa laptop. Nah, itu sebenarnya tujuan saya ketika saya menjelaskan BPS gitu. Kalian juga mencoba untuk searching BPS gitu. Sebenarnya harapan saya. Kira-kira di sini pada buka laptop atau tidak ya? Buka, Pakai Bu. laptop atau bagaimana? Nah, mungkin yang tidak kesulitan untuk membuka laptopnya bisa sambil simulasi ya. Saya jelaskan sambil simulasi gitu. Jadi Badan Pusat Statistik. Coba ya saya share di web langsung. Saya langsung praktekkan langsung ya. Supaya nanti kalau kalian mau ambil data, kalian bisa tahu gambarannya. Kira-kira kalau di BPS itu ambil datanya seperti apa? Begitu. Itu tujuan kita hari ini. Sebentar. Oke. BPS, Badan Pusat Statistik. Share screen saya sudah di web mungkin di web internet ya. Sudah? Ya, sudah. Sudah. Oke. Nah, kita mulai yang pertama itu Badan Pusat Statistik. Nah, saya jelaskan dulu. Badan Pusat Statistik itu banyak. Di Indonesia ada. Kalau Indonesia nanti pastinya informasinya itu terpusat. Jadi provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Datanya berupa Jawa Timur bagaimana, Jawa Tengah bagaimana, begitu. Tapi kalau Badan Pusat Provinsi juga ada lagi Jawa Timur gitu misalkan. Saya mulai dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Nah, ada websitenya sendiri. Oke. Kalau saya cari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah ya, kita sama-sama di Jawa Tengah. Badan Pusat Statistik Hah? Jawa Tengah. Itu ada websitenya sendiri. Regional pun ada juga. Misalkan saya mau cari Badan Pusat Statistik Kendal gitu misalnya. Nah, ada juga. Nanti Rembang juga ada. Mungkin ada yang pernah bermain-main ke BPS belum ya? BPS-nya Rembang itu kan pasar itu ke kemana itu ya? Timur, selatan ya, ke selatan. Masih ke selatan. Saya pernah Ya. main ke situ, jadi saya diberi pesan dari ketua BPS-nya Rembang itu kalau kalian ingin ke sana boleh, misalkan ingin cari data apa gitu boleh. Sekarang BPS itu sudah open door ya istilahnya gitu. Sudah open research gitu. Sudah open data. Kalau kalian butuh data apa buat riset atau apa itu mereka sangat open di situ. Oke. Nah, saya mulai dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah mungkin ya. Jawa Tengah tadi mana? Nah, ini. Jawa Tengah sudah saya buka di sini. Yang sudah buka laptop bisa simulasi sekalian. Oke, saya pakai Badan Pusat Statistik Indonesia dulu kalau gitu. Jadi untuk mengambil data di BPS, sebenarnya kalau kalian searching itu bisa, misalkan data penduduk Indonesia gitu. Bisa. Cuman kebanyakan tidak lengkap. Jadi supaya mendapatkan data yang lengkap, kalian bisa ambil di bagian produk di sini. Kemudian kalian pilih yang bagian publikasi. Nanti kalau kalian pilih publikasi, ada beberapa buku yang sudah dipublikasikan BPS. Contohnya misalkan yang dari manajemen Mas Fandi misalkan. Mas Fandi, saya pengen data perekonomian Bu gitu misalkan. Saya cari perekonomian. Oh, oke, perekonomian ya. Saya searching di sini, pilih tahunnya juga bisa, misalkan BPS yang tahun terbaru saja 2024. Saya tampilkan. Nah, di sini akan muncul laporan perekonomian Indonesia tahun 2024. Kalau kalian klik di sini, kalian bisa download, unduh publikasi. Oke, yang buka laptop bisa simulasi sekalian ya.
Nah, misalkan saya mau ambil data yang di sini ya. Coba saya ambil sampel, sampel data yang ada di sini. Nah, kalian bisa baca di daftar isinya, ada data apa saja di situ. Gitu. Nah, ini kalau kita baca sama-sama, saya besarkan dulu. Ada data pertumbuhan ekspor impor, gitu. Ada data pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah. Nah, coba kita ambil salah satu. Saya mau cari tentang pertumbuhan dan pengeluaran itu ya. Pertumbuhan dan pengeluaran. Pertumbuhan pengeluaran. Nah, ini. Apakah ada data setnya kira-kira? Nah, dia bentuknya diagram ya ternyata di tahun 2024 ini. Coba kita cari yang ada datasetnya. Nah, ini contohnya. Nah, jadi di publikasi BPS itu akan lebih lengkap. Nah, jadi di sini data pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sampai 2023 di masing-masing provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini bisa kalian ambil untuk riset kalian, misalkan begitu. Contoh lagi, apakah ada dataset lagi di sini? Kita cari. Nah, ini ada dataset lagi. Ini tentang APBN. Nah, pendapatan negara sekian di tahun 2023 dan 2024. Penerimaannya berapa? Untuk perpajakan berapa? Bukan pajak berapa? Gitu. Coba kita kembali ke sini. Misalkan yang SI deh, yang SI saya pengennya bukan data perekonomian, data apa ya kalau di SI? Mungkin curah hujan gitu. Curah hujannya mau diprediksi biasanya gitu. Oh, curah hujan nggak ada. Atau ini saja ya. Kalau curah hujan itu, sorry, curah hujan itu nanti adanya di BMKG ya. Contohnya misalkan data pertanian saja deh, pertanian misalkan. Nah, di sini ada juga pertanian. Hasil survei ekonomi pertanian 2024. Saya download dulu coba. Kita unduh lagi. Nah, ini pertanian. Coba kita cari dataset yang ada di sini. Nah, ini contohnya. Persentase usaha pertanian perorangan yang mempunyai pendapatan kurang atau sangat kurang. Oke, ini contoh usaha pertanian perorangan. Coba, saya pengen tahu hasil pertaniannya apakah ada di sini. Nah, kalau yang tabel berikutnya, persentase usaha pertanian perorangan yang memiliki permasalahan produksi. Oke, lahan pertaniannya sempit, yang iya berapa persen, yang tidak berapa persen gitu. Yang lahan pertaniannya berkurang, yang iya berapa persen, yang tidak berapa persen. Yang modalnya kecil berapa persen gitu. Coba kita lihat lagi, ada dataset apa lagi di sini. Nah, ini dataset jenis permasalahan produksi. Ketika pemasarannya sulit, ada berapa persen di Aceh, di Sumatera Utara berapa persen gitu. Nah, ini kan banyak dataset. Ini belum dulu waktu itu di prodi statistika kurang ada yang kurang tahu juga Bu Kori ya tentang BPS ini ternyata gitu. Jadi ini saya sampaikan. Tuh, apalagi anak statistik ya harus tahu. Oh ternyata di BPS itu ada resource data loh gitu. Di beberapa publikasinya sangat lengkap di sini. Nah ini bisa nanti untuk riset kalian. Nah, itu saya beri contoh ya, pertanian ada, perekonomian ada. Nah, kalian bisa ambil data apalagi di sini gitu. Nanti bisa kalian explore lagi. Nah, di sini di keterangan yang kanan ada profil migran. Profil migran. Jadi data tentang orang-orang yang migrasi, biasanya begitu. Orang-orang yang migrasi ke luar daerah, biasanya berapa. Oke, ini pertanian juga. Oke, nanti bisa dieksplor sendiri. Oke, ada yang sudah praktek sekalian? Ada yang sudah simulasi sekalian di sini? Sudah, Bu. Sudah, Bu, Sudah, ada. sudah ya. Oke, gitu ya. Ini pertama, Badan Pusat Statistik. Coba, saya mau cari yang di Kendal ya nih. Coba, Badan Pusat Statistik Kendal.
Nah, ini Kendal. Ada apa saja di produk publikasinya Kendal di sini? Kendal itu terkenal apa ya, Bu Kori ya, kira-kira yang paling apa ya, yang paling diunggulkan? Pertaniannya kah atau apa gitu kalau di Kendal itu? Kalau di Kendal itu mungkin hasil ikan, Oh, perikanan. ikan ya. Sama juga di Mm-mm. Rembang kan pesisir juga. Coba kita Ya, cari kita sama. perikanan. Perikanan, apakah ada Hmm, di sini? Perikanan. Oh, ada di sini. Hasil pencacahan. Oh, masuknya pertanian ya. Pertanian. iya. Oh, ini ada produksi perikanan laut yang dijual di tempat pelelangan ikan Kabupaten Kendal tahun 2021. Coba kita lihat. Nah, ini bisa jadi riset ya. Apalagi di Kendal Kita, yang komoditi utamanya adalah hasil perikanan. Coba kita lihat mm-mm. ada dataset apa aja di situ. Saya besarkan dulu. Nah, ini ya. Ini per tahun saja, per tahun 2019 sampai 2021 produksi perikanan lautnya secara keseluruhan berapa kilo. Ini disebutkan ya. Sorry, ini saya kembali. Nah, saya kembali ke sini. Jadi kalau kalian tanya ke nelayan, Pak, tahun ini ikan di Kendal itu yang laku berapa ya? Nah, mungkin nelayan itu tidak akan mensurvei ya. Mereka tidak akan mengumpulkan data. Nah, yang bagian mengumpulkan data itu adalah Badan Pusat Statistik gitu. Jadi kalian bisa mencari data-data itu di BPS. Nah, ini ada juga lebih lengkap ini. Produksi per kilogram dan nilai produksi perikanan laut di TPI. Setiap triwulan itu berarti 1 bulan sekali. Di Januari, Februari, Maret. Oh, triwulan 1. Berarti bulan pertama, 3 bulan pertama. Januari, Februari, Maret ya. Oke, ini disebutkan. Nah, terus pertanyaannya begini, mungkin ada yang tanya, Bu, itu kan di BPS cuman ada per tahun gitu. Jadi kan kalau saya tampilkan di sini, ini kan cuman data tahun 2022. Gimana kalau kita itu butuh datanya itu 2020 sampai 2024, Bu, gitu. Misalkan ada pertanyaan begitu. Ya, memang kita harus mengumpulkan satu-satu berarti publikasi itu. Itu pernah saya lakukan juga. Saya ingin mencari data jumlah penduduk Indonesia waktu itu dari tahun 2010 misalkan sampai tahun 2024. Jadi saya kumpulkan publikasi 2010 sampai 2024. Nah, saya ambil penduduk 2010 berapa, 2011 berapa, dan seterusnya. Gitu. Karena memang publikasi BPS itu per tahun ya. Tapi kalau kalian ingin meneliti dalam 1 tahun, nah itu bisa pakai satu publikasi saja. Nah, misalkan tadi ya, apa tadi? Yang di sini. Hasil perikanan di tahun 2021 saja gitu misalkan. Jadi hanya pakai satu publikasi. Bisa dipahami ya maksud saya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sepertinya di chat Zoom ini tidak ada pertanyaan, Bu Kori. Belum ada pertanyaan ini anak-anak. Kalau Belum. tidak ada, saya Sebenarnya sangat lanjutkan. jelas. Oke, semoga jelas ya yang saya sampaikan. Yang di UNIS juga saya tidak membatasi ya, kita sama-sama di sini. Di UNIS boleh apabila ingin mengajukan pertanyaan. Saya lanjutkan ke PPT saya. Oke, yang pertama tadi BPS, yang kedua, nah, yang kedua ini anak statistik harus tahu ini, anak sistem informasi seharusnya juga harus tahu ini. Nah, kemarin ini saya singgung sedikit ya yang SI ya, jangan iri ya yang lainnya. Yang SI kemarin itu kita sempat mengadakan workshop kan ya, yang disampaikan oleh Bu Neni. Bu Neni juga menyampaikan kalau dataset yang dilakukan oleh suatu data analyst itu biasanya bisa diambil juga dari resource dataset yaitu Kaggle. Kaggle ini sangat banyak dipakai, terutama untuk orang-orang statistik atau orang-orang sistem informasi. Nah, coba ya kita
coba sama-sama mencari dataset di Kaggle. Saya kembali ke web saya. Nah, ini sudah saya buka. Kebetulan yang buka laptop silahkan di searching juga kaggle.com. Kaggle.com. Di situ ambil saja di bagian dataset di sini. Misalkan ini anak-anak itu suka anime. Ini pada wibu semua enggak ya? Wibu semua enggak ini? Betul, betul. Ya, wibu ya. Oke, ini kita ambil data anime misalkan. Saya cari anime di sini. Oke, kalian ambil yang ada file CSV-nya. Nah, CSV itu adalah salah satu format file ya. Format file itu kan ada Word, ada TXT, ada Excel. Excel itu biasanya XCL ya. Nah, CSV itu mirip seperti Excel. Jadi kalian ambil yang ada CSV-nya ini. Di sini ada database anime di sini. Coba kita download. Nah, ada download di sini. Kalian bentuknya biasanya zip sih ya, zip RAR. Oke, ini mungkin saya share screen-nya itu screen saja ya, supaya saya tidak bolak-balik share screen. Nah, kata Mas Nasuha, Wibu itu warga Indonesia berbasis apa ini? Unggul. Ah, oke, oke, boleh, boleh. Coba saya buka dulu hasil downloadan saya. Tadi saya ambil data di arsip ini ya, anime. Nah, ini saya buka. Apakah share screen saya di Excel? Excel saya terlihat, Bu Kori? Terlihat, Man. Terlihat, oke. Nah, ini. Kalau misalkan di SI itu biasanya untuk menganalisis data kan menggunakan program ya. Biasanya untuk file CSV itu tidak masalah untuk dimasukkan ke program. Jadi tidak perlu diubah ke Excel atau tidak perlu diubah ke TXT gitu. Ada program yang bisa mengolah format CSV. Nah, untuk yang manajemen, mungkin Bu ini kok nggak bisa kebaca, Bu ada koma-komanya banyak gitu. Ini bisa diubah dulu. Kalian kontrol A di situ, kalian ambil data, kalian text to column. Oke, saya baca dulu. Can convert only one column at a time. Nah, berarti ini hanya satu kolom ya. Saya klik satu kolom saja di depan. Kemudian saya pilih text to column. Kalian pilih delimited ini, kemudian next. Nah, di situ yang membuat data ini menjadi satu, maksudnya tidak bisa terpisah antara informasi satu yang lain, itu adalah tanda komanya. Makanya tanda komanya coba saya pisahkan, kemudian saya next, finish. Oke. Nah, datanya sudah rapi kan di sini, bisa menjadi kolom. Oke, ini saya bukan wibu ya. Walaupun saya suka suka Naruto kok saya. Saya suka Naruto, suka Boruto. Cuman saya bukan wibu-wibu yang yang fanatik ya. Nggak tahu anime-anime yang di sini. Oke. Ini misalkan anime ini itu episode sekian, ratingnya sekian, membernya sekian gitu. Ini kalian yang wibu itu mungkin lebih familiar. Ini yang ratingnya banyak mana ya? Yang ratingnya banyak. Ratingnya banyak semua 9, sekian. Oh, ini diurutkan dari yang ratingnya tertinggi sampai terendah. Siapa yang lihat ini anime ini? Kimi no Nawa ini? Mahasiswanya Bu Pori ini ibu-ibu semua nggak, Bu? Saya Mana nonton. yang Unis belum ada suaranya, yang dari Unis. Sepertinya nggak semua wibu sih. Iya, iya. Nah, kalian mungkin yang interest untuk meneliti data ini boleh ambil data anime gitu misalkan. Ya kan yang diteliti itu membersnya misalkan ya. Membersnya mau diprediksi kira-kira members ke depannya apakah meningkat atau menurun gitu. Misalkan seperti itu. Oke, coba saya kembali ke Kaggle ya. Ke Kaggle lagi. Saya mau cari tentang COVID misalkan. COVID kan lagi hype-hypenya di tahun 2020.
Coba saya ambil beberapa yang mana. Nah, ini ada CSV-nya semuanya ya. Saya ambil yang ini misal. Kita download kembali. Yang buka laptop silahkan diaplikasikan, disimulasikan. Oke, saya kembali ke file download saya. Tadi di arsip 2, COVID. Nah, COVID data. COVID data. Coba saya buka lagi. Nah, ini COVID. Datanya cukup banyak. Oh, ini sedunia berarti ya Afghanistan. Terus coba kita ubah lagi data ini menjadi tabel yang lebih rapi ya. Ini datanya sepertinya banyak. Sehingga laptop saya ada notice ya. Oke, coba kita buat lagi menjadi tabel dengan text to column. Kemudian next. Kita pilih koma ya. Tadi next. Finish. Nah, oke, ini sepertinya datanya sangat banyak, ya kan? Di sini dikelompokkan berdasarkan lokasi ternyata. Di Afghanistan. Oh, ini lengkap ini. Tanggal sekian, sekian. Tanggal setiap hari ternyata. Setiap hari itu total case-nya berapa gitu. New case-nya berapa. Total case-nya berapa persen gitu. Ini data COVID tahun 2020. Jadi sesuai dengan kondisi COVID ya, memang ada di tahun 2020. Di sini ada tahun 2021 di Bhutan, di Aruba, di mana ini? Di Bangladesh dan sebagainya. Apakah Indonesia dimasukkan di sini? Indonesia. Nah, Indonesia ada juga ternyata. Mungkin ini terlalu banyak datanya. Kita ambil yang Indonesia saja gitu. Boleh kan? Kita teliti saja yang ada di Indonesia. Nah, di sini tersedia di tahun 2020 tanggal 2 Maret sampai tahun berapa itu? Tahun 2021 ada, tahun 2022. Stop di tahun 2022 tanggalnya sampai Maret juga. Nah, berarti ada 3 tahun itu. Nah, ini bisa juga jadi penelitian saya ini, Bu. Ini sambil itu saya sambil belajar juga ini. Nah, data ini bisa saya jadikan riset saya juga nanti. Nah, ambil data case COVID gitu misalkan. Oke ya, nanti silahkan diaplikasikan. Mungkin yang belum buka laptop bisa diaplikasikan di laptopnya. Ya, di HP juga bisa ya. Misalkan yang lagi buka HP, searching juga Kaggle gitu. Iseng-iseng. Kaggle. Ada 2 yang sudah kita bahas. Yang pertama tadi BPS, yang kedua tadi Kaggle ya. Sebenarnya 2 itu yang sering dipakai. Cuman coba saya tambahkan karena di sini ada anak-anak manajemen. Saya kembali ke PPT saya. Sudah kembali ke PPT ya. Sudah kembali ke PPT. Nah, sebenarnya ada Google Dataset, kemudian data GOV, UCI Machine Learning. Nah, tidak supaya seimbang ya, supaya adil, saya ke sini dulu yang manajemen supaya bisa mengaplikasikan juga. Ada research data tentang saham. Ini hasil diskusi saya dengan Budian Anita. Maksudnya saya tadi sempat bertanya ke beliau, kira-kira anak manajemen itu untuk mengambil data saham biasanya di mana gitu. Saya tadi sempat tanya ke beliau seperti itu. Nah, biasanya anak-anak itu ambilnya, anak skripsi ya, biasanya ambilnya di aplikasi Naik. Nah, ini berbasis apps. Nanti kalian bisa download di App Store. Saya tadi coba download juga, cuman karena App Store-nya tidak bisa dibuka di laptop saya, nanti silahkan kalian download sendiri-sendiri ya, mungkin ya, yang aplikasi Naik ini. Nah, saya coba ke Yahoo Finance. Ada Yahoo Finance dan juga ada IDX. IDX itu Indonesia Stock Exchange atau Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini kumpulan-kumpulan saham yang dijual di Indonesia.
Oke, saya mulai dari Yahoo Finance dulu. Yahoo Finance. Nah, ini sudah saya bukakan Yahoo Finance. Linknya ini ya, financeyahoo.com. Atau saya buka dari awal supaya kalian tahu. Klik atau searching saja Yahoo Finance. Yahoo Finance. Kemudian kalian pilih yang ini, Yahoo Finance, finance.yahoo.com. Kemudian kalian mau ambil data sahamnya siapa gitu. Misalkan saya ambil data saham Bank Bank BRI ya, misalkan ya, Bank Rakyat Indonesia, misalkan. Oke, ini PT Bank Rakyat Indonesia. Nama sahamnya BBRI.JK. Nah, ini nama sahamnya. Kalian di summary ini diberikan tampilan beberapa saham, volumenya sekian, terus ini trafficnya kira-kira naik atau turun gitu. Kalian bisa ambil di historical data di sini. Di historical data ini sangat lengkap. Jadi di tahun 2024 Desember ini, nah ini setiap hari loh ya, setiap hari di trackingnya. Setiap hari, April, setiap bulannya ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, sampai Desember ini yang terakhir itu nilai sahamnya atau harga saham ketika open bagaimana, ketika high bagaimana, low bagaimana, close bagaimana, volumenya berapa. Nah, di sini dalam currency IDR ya. Oke, dolar berarti. Oke. Nah, kalau misalkan kalian mau ambil yang tahun 2023 gimana gitu. Ya kalian ambil di sini start date-nya misalkan 2023 atau 2020. Bisa diatur di sini 2020. Atau mau 5 tahun terakhir. Berarti kalian ambil 5 years gitu ya. 5 years terakhir. Coba kita klik di sini. Nah, ini banyak ya kalau 5 tahun. Coba kita scroll ke bawah. Ada 2024. Ada 2023, ada 2022 sampai 2020. Oke, jadi lengkap. Nah, ini data-data ini yang biasanya dipakai anak-anak manajemen untuk skripsi mereka. Kalau yang saya pernah ketahui ya, untuk anak bimbingnya Bu Dian Ayu. Sorry, Bu Dian Anita. Dian Anita. Oke, ada yang menggunakan data saham. Oke, nanti kalian bisa explore-explore yang lain untuk saham-saham yang lain. Ini tadi saham di Bank BRI. Saham itu kan banyak ya di instansi Telkom gitu misalkan. Itu ada juga. Oke, Terus juga, Mbak. oke, yang buka laptop mungkin simulasi sekalian coba. Nah, ini web saya sedang loading ya. Sambil menunggu kalian bisa simulasi sendiri di Yahoo Finance. Oke, ini mungkin karena datanya banyak ya, jadi membuat berat laptop saya. Saya cancel ya. Saya tutup data 5 tahun ya. Data 5 tahun saja membuat laptop saya berat ini. Ya, ada yang sedang simulasi, mungkin siapa yang sedang mencari juga di Yahoo Finance? Iya, ditinggal mana nih? Siapa yang sedang searching juga? Coba yang manajemen, mana manajemen? Nyara, berapa angka anak terakhir aku? Oke ya, siapa ini yang itu Mbak Zulfa, Zulfa dia, Mbak Intan. Oke ya, sampai sini. Oke, saya bergeser ke IDX atau Index Stocks Exchange. Nah, di sini juga hampir sama dengan Yahoo Finance sebenarnya. Nah, misalkan kode saham sekian. Kode saham ini perusahaan apa gitu. Ada yang tanya misalkan AADI itu perusahaan apa? Ini bisa kalian atur kolomnya. Misalkan kolom nama perusahaannya.
saya terapkan di situ. Nah, ternyata AADI itu adalah kode saham untuk perusahaan Adaro Andalan Indonesia. Terus apalagi di sini untuk perusahaan asuransi Bina dikodekan menjadi Abda ini. Ini adalah beberapa perusahaan dan kode saham. Nah, tertinggi itu high ya, terendah itu low, penutupan itu close, volume itu ya volume. Kemudian nilai tadi seperti berapa lembar sahamnya itu. Ini nilai saham, sorry, ini nilai sahamnya. Kemudian frekuensi. Nah, frekuensi itu mungkin berapa lembar sahamnya gitu. Nah, kalian bisa explore lagi di sini. Jadi ada beberapa tools untuk mencari data saham. Ada Yahoo Finance, ada IDX, sama yang satu lagi ya. Saya mohon nanti dicoba sendiri. Saya nanti juga akan coba yang Naik, aplikasi Naik. Gitu. Itu harus menggunakan App Store. Tidak bisa menggunakan versi web ya di situ. Oke, saya lanjutkan ke PPT saya. Ini sebenarnya beberapa resource ini hampir sama, cara mencarinya juga hampir sama. Mungkin saya tambahkan satu lagi saja yang Google Dataset. Google Dataset. Google Dataset itu sebenarnya adalah resource yang paling umum. Artinya semuanya tercangkup di situ, gitu. Ini adalah web yang disediakan oleh Google sendiri. Coba kita cari sama-sama Google Dataset Search. Di web lagi, saya searching di sini ya. Google Data Set Search. Nah, kita pilih yang ini. Misalkan mau ambil data apa di sini? Data corona ini ya, data coronavirus COVID. Di situ misalkan, ini ada data coronavirus. Nah, sumbernya dari data.home.data. Nanti Kaggle juga muncul di sini. Adakah data dari Kaggle? Nah, ini data from coronavirus COVID-19 dengan oke, kasus coronavirus itu dari kaggle.com. Jadi kalau yang Google Set Search itu sebenarnya data-data set yang berasal dari website-website yang kita pelajari tadi. Ini muncul beberapa website yang menampilkan data corona. Data corona yang dari data.home.data, yang dari GitHub, yang dari data.europe.eu atau data dari IEE dan seterusnya. Nah, data dari Kaggle juga muncul di sini gitu ternyata. Nah, jadi ini lebih umum ya, itu mencakup research dataset yang kita pelajari tadi. Gitu. Oke, nah untuk cara mendownloadnya juga sama. Misalkan saya ambil yang dari novel Corona ini. Ya, yang CSV ini ya, yang kita download. Tapi ada beberapa yang tidak available biasanya. Nah, kita cari saja yang available. Yang Kaggle ya, misalkan. Nah, ada zip-nya kalau Kaggle ini. Oke, kita download. Bisa di-download di sini. Harus kita buka di sini ternyata. Kita buka Kaggle-nya. Kita diarahkan ke data Kaggle yang menunjukkan coronavirus tadi yang ditunjukkan oleh dataset search ya. Nah, ini. Diarahkan ke Kaggle, kemudian kita download lagi seperti yang saya jelaskan tadi. Di-download di sini. Coba kita download yang ada di data.home.data ini ya. Berarti kita diarahkan ke home data ini. Nah, kita cari kira-kira link untuk mendownloadnya di mana. Home data ini mungkin tidak banyak dipakai ya. Ini mungkin beberapa website institusi mungkin. Nah, ini yang bisa dijadikan research untuk mengambil data. Ini saya rasa tidak ada itunya ya. Tidak ada
link untuk mendownload. Oh, ini. Mohon maaf, Bu, record. Ya, saya lanjutkan lagi. Oke, gimana? Kira-kira bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Saya kembali ke PPT lagi. Ini kalau saya jelaskan sebenarnya sama ya. Nanti kalian juga bisa explore yang saya tuliskan di sini. Saya tidak menjelaskan semuanya. Jadi mungkin Bu saya penasaran yang World Bank Open Data itu isinya apa saja ya? Boleh nanti coba kalian explore lagi. Ini sudah saya berikan beberapa resource dataset. Oke. Yang penting ini sih yang paling sering itu BPS. Jangan sampai tidak tahu ada data yang sangat lengkap di BPS. Apalagi Kaggle. Di Kaggle itu sangat lengkap datanya, bisa ambil di situ. Terus sama yang manajemen terutama bisa ambil di Yahoo Finance. Itu sudah saya kenalkan di statistik. Jadi semoga